Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Latif dari Pendidikan Agama Islam kelas 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester ganjil. Materi kedua yaitu kecemerlangan ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ilmuwan pada masa Abbasiyah, yaitu Ali ibnu Rabbani At-Tabari, penemu ensiklopedi kedokteran. Seperti Ibnu Sina, Ali bin Rabban At-Tabari merupakan ahli pengobatan termasyhur di dunia Islam klasik. Masyarakat Muslim mengenalnya dengan nama Abu Al-Hasan. Dokter jenius ini dari abad ke-9 Masehi ini cukup banyak menyumbangkan jasanya dalam bidang kesehatan. Salah satu karyanya yang berjudul Firdaus Al-Hikmah yang ditulis dalam 7 jilid merupakan ensiklopedi kesehatan yang berisi tentang cabang-cabang kesehatan. Selanjutnya yaitu Ali bukan hanya seorang dokter ahli, dia pun menguasai berbagai macam ilmu. Dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, sastra, dia juga mahir berbahasa Arab Syariah. Ali juga merupakan guru ahli pengobatan terkenal, yaitu Zakaria Ar-Razi. Ibnu Sina pada tahun 980 hingga 1037 dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filosof atau ilmuwan dan juga dokter keahlian Persia. Ia juga penulis produktif mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosof dan pengobatan. Dia adalah pengarang 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan yang paling terkenal dari Islam, salah satu yang paling terkenal semua bidang, tempat, dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Healing, The Canon of Medicine, dikenal dengan Hanun, judul lengkap Al-Hanun fi At-Tabib. Karya Ibnu Sina ditulis diperkirakan 100 hingga 250 buah judul. Antara lain yaitu salah satunya karya yang terkenal Hanun fi Tib, Asy-Syifa, An-Najat, Mantiq. Selanjutnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi pada tahun 251 hingga 313 Hijriah atau 864 sampai 930 Masehi. Salah satu ilmuwan yang pernah hidup adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi atau dikenal sebagai Renses di dunia barat, merupakan salah satu pakar sains Iran yang hidup antara 864 hingga 930. Beliau lahir di Rai, Teheran pada 251 dan wafat pada tahun 313. Di awal kehidupannya, Al-Razi begitu menarik dalam bidang seni musik. Namun Al-Razi juga tertarik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Kebanyakan masa hidupnya dihabiskan untuk mengkaji ilmu-ilmu seperti kimia, filsafat, logika, matematika, fisika. Yang keempat, Yusuf Yakub ibnu Ishaq al-Sabah al-Kindi, dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir kalangan Muslim Islam. Ia adalah filsuf bangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim. Secara etnis, Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar di Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada muslimin, setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut.
Selanjutnya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i 450 hingga 505 Hijriyah atau 1058 hingga 1011 Masehi. Yaitu kehidupan dan perjalanannya dalam menuntut ilmu, yaitu pada masa kecil beliau mempelajari fikih dan Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Zakani di kota Tusi, kemudian berangkat ke Jordan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu An-Nasr Al-Ismail dan menulis buku At-Ta'liqat, kemudian pulang ke Tusi. Lihat kisah selengkapnya atau Bahat Asy-Syafi'i surat 6 ayat 195. Dan pengaruh filsafat bagi dirinya, hal ini terlihat jelas kitabnya Ihya Ulumuddin, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, perkataannya Ihya Ulumuddin pada umumnya baik akan tepat, tapi di dalamnya terdapat isi perusak yang berupa filsafat, ilmu kalam, cerita bohong, sufiyah, hadis-hadis palsu. Demikianlah Al-Ghazali dengan kejeniusannya, kepakarannya dalam fikih, tasawuf, usul, tetapi sedikit pengetahuannya tentang ilmu hadis dan sunnah Rasul yang seharusnya menjadi pengarah penentu kebenaran. Akibatnya, beliau menyukai filsafat dan masuk ke dalamnya, meneliti, membedah karya-karya Ibnu Sina yang sejenisnya, walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya, membuat beliau semakin jauh dari ajaran Islam yang hakiki. Selanjutnya ada polemik kejiwaan Al-Ghazali. Beliau masuk ke Damaskus dan tinggal beberapa hari, kemudian menziarah Baitul Maqdis beberapa lama dan kembali ke Damaskus, beriktikaf di menara barat Masjid Jami Damaskus. Beliau banyak duduk di pojok tempat Syekh An-Nasr bin Ibrahim Al-Mahdisi di Masjid Jami Umawi, sekarang dinamai Al-Ghazaliyah. Selanjutnya ada masa akhir kehidupannya. Akhir kehidupannya dihabiskan dengan kembali mempelajari hadis-hadis yang berkumpul dengan ahlinya. Berkata Imam Az-Zahabi, pada akhirnya kehidupan beliau tekun menuntut ilmu hadis, berkumpul dengan ahlinya, serta menelaah Sahih dan Muslim. Seandainya beliau berumur panjang, niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. Beliau belum sempat meriwayatkan hadis dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa seorang putri. Selanjutnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Yaqub bin Maskawayh. Nama lengkap Ibnu Maskawayh adalah Abu Ali bin Muhammad bin Yaqub bin Maskawayh. Ia lahir di Rai, Tahiran, ibu kota Republik Islam Iran sekarang, pada tahun 320 dan wafat pada usia lanjut Isfan pada tanggal 9 Safar Februari 1030 Masehi. Ibnu Maskawayh hidup pada masa pemerintahan dinasti Buayhi di Baghdad. Sebagian besar pemukanya adalah mazhab Syiah. Dan Ibnu Maskawayh juga seorang dokter, ahli bahasa, sejarawan. Kemasyhurannya bahkan melebihi pendahulunya At-Tabari. Yang ketujuh yaitu Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan pada tahun 750 hingga 803 Masehi. Kontribusi terbesar Jabir adalah di bidang kimia. Keahliannya ini didapatkan dengan ia berguru pada Barmki Vizir pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistem di dalam penelitian kimia sehingga dapat bereksperimen direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukan hukum perbandingan tetap. Jabir menulis kitab-kitab penting bagi pengembangan ilmu kimia, antara lain Kitab Al-Kimya, Kitab Al-Sab'in, Kitab Ar-Rahmah, Al-Tajmi, Al-Zilak, Asy-Syarqi, Book of the Kingdom, Book of Eastern,
Mercury and Book of Ballads, yaitu yang ke-8 atau yang terakhir, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara tahun 780 pada zaman kegemilangan Al-Khawarizmi dan wafat pada tahun 220 dan 230 Masehi. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tetapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, dan ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia. Beliau dikenal sebagai penemu aljabar dan angka nol. Selanjutnya, Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh pertama kali yang memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari di bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika begitu populer pada masa yang digunakan sampai sekarang. Dan pribadi Al-Khawarizmi menyampaikan pencapaian yang tertinggi yang diperoleh orang-orang timur. Dalam hal ini Khawarizmi, tokoh ini, Whitman berkata, Al-Khawarizmi mempunyai kepribadian yang teguh, seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains. Selanjutnya ada peranan dan sumbangan Al-Khawarizmi, yaitu karyanya yang pertama Al-Jabr wal Muqabalah, yang kedua Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang ketiga sistem nomor. Lebih dekat dengan ulama masa Abbasiyah, yaitu ulama penyusun Kutubus Sittah, yaitu yang pertama ada Imam Bukhari, yang kedua ada Imam Muslim, yang ketiga ada Imam Abu Dawud, yang keempat ada Imam At-Tirmizi, dan yang kelima ada Imam An-Nasai, yang keenam Imam Ibnu Majah, dan yang terakhir ada 4 ulama mazhab, yaitu yang pertama ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sekian pembelajaran video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.